Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti masih happy ya. Kemenangan Inter kemarin melawan Benfica 1-0. Dan gue sedikit mau update bahwa kemarin juga Napoli kalah melawan Real Madrid. Tadi malam, tadi pagi Milan juga melawan Dortmund juga 0-0 dan Lazio juga menang 2-1, artinya wakil Italia 2 menang, 1 seri dan 1 kalah sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Kita mau berbicara sedikit bagaimana pertandingan kemarin ini luar biasa ya. Bagaimanapun ya, di babak pertama memang Inter tidak bisa mencetak gol, tetapi secara permainan menanjak. Dan kita melihat bagaimana penampilan luar biasa Inter di babak kedua. Ini seperti di video gue sebelumnya bahwa Inter akan menampilkan peak performance. Bagaimana menampilkan performan terbaik, penampilan terbaik. Dan mereka membuktikan, sayang Mister Gawang, Tiang, dan si Trubin, kalau enggak Inter mungkin bisa menang 7-0 sahabat Bob. Itu kenyataan yang ada di lapangan. Dan memang menarik dan kita mungkin tidak perlu bicara lagi detailnya. Tapi yang jelas ini adalah mental Eropanya Inter sahabat Bob. Jadi kita sangat happy ya. Dan kita juga tidak lupakan bahwa Benfica adalah lawan yang tangguh. Tapi Inzaghi tahu bagaimana cara menaklukkan mereka sahabat Bob. Jadi kita berharap semoga Inter terus melanjutkan tren positifnya. Kenapa? Karena nanti malam minggu juga akan ketemu dengan Bologna dan akan libur internasional. Baru setelah itu Inter akan ketemu dengan Torino dan juga akan ketemu lagi dengan Salzburg, juga ketemu dengan Roma di akhir bulan Oktober sahabat Bob. Sekarang Inter benar-benar istirahat. Nggak ada istirahat ternyata, karena 2 hari setelah pertandingan kemarin melawan Benfica, yaitu siap-siap lagi melawan Bologna, baru dia istirahat. Tapi istirahatnya untuk klub, tapi untuk negara tidak ada istirahatnya sahabat Bob. Semoga pemain-pemain Inter tetap cepat pulih ya, apalagi kayak Arnautovic, Sensi, semoga mereka segera cepat kembali gitu loh. Karena Inter membutuhkan semua pemainnya untuk membantu mengarungi 3 kompetisi. Liga Italia, Liga Champion, dan Coppa Italia, dan bahkan Super Coppa ya yang akan diadakan di Arab. Jadi benar-benar semua benar-benar pintar-pintarnya Inzaghi dengan timnya, bagaimana mereka bisa tetap fit untuk menjalani pertandingan seminggu bisa 2 kali sahabat Bob ya. Nah, ini selamat buat Inzaghi dan Inter, dan juga selamat buat Thuram yang mencetak satu-satunya gol. Tapi juga yang paling menarik adalah bagaimana Dumfries ya. Back sayap Inter, Dumfries, Marcus Thuram adalah striker luar biasa. Saya senang bisa membantu golnya. Itu kata si Dumfries gitu loh. Sangat penting mengingat hasil imbang melawan Real Sociedad. Hari ini kami bermain bagus, dia juga menambahkan kami bisa mencetak lebih banyak gol. Tapi yang penting sekarang mendapatkan kemenangan. Setuju gitu loh. Mereka memiliki pemain yang memiliki kualitas teknis. Kami tahu itu akan terjadi saat kami menghadapi mereka musim lalu. Kemenangan ini membawa Inter 4 poin di Liga Champion. Jadi Inter kalau udah bisa mengumpulkan 10 poin ya ini udah bisa lolos ke babak berikutnya sahabat Bob. Ini akan ketemu Salzburg di kandang mereka nanti setelah international break. Kalau Inter menang udah kumpulin 7 poin. Nah ini Inter istilahnya harusnya bisa ya sahabat Bob. Kita akan lihatlah ya. Denzel Dumfries juga performansnya juga luar biasa, tapi memang tidak seperti biasa, tapi tetap menurut gua berkontribusi ya. Banyak dulu yang mengatakan si Dumfries nggak bisa memberikan umpan, tidak memberikan assist, tapi buktinya si Thuram dia yang memberikan asisnya sahabat Bob ya. Selamat. Terus ini yang dibilang sama Fabio Capello gitu lah tentang si Thuram. Saya mengenal saat dia masih kecil. Sejak saat masih melatih Juventus, keluarga sempurna, mereka punya prinsip yang hebat. Capello juga berkata, saya ingin berbagi cerita yang saya miliki tentang Thuram. Saat musim panas saya berlibur di pegunungan. Itu terjadi saat Inter masih menjalani pramusim. Saya dihentikan oleh beberapa pengendara sepeda yang merupakan fans Inter untuk berbicara. Mereka berbicara kepada saya tentang Thuram, bahwa dia tidak mencetak banyak gol. Capello mengatakan mereka pikir mereka tahu segalanya.
Tapi apa yang kami lihat sekarang menunjukkan kepada Anda betapa terkadang angka statistik tidak memberi tahu Anda segalanya. Ini ya, gua masih ingat waktu Inter masih pramusim, si Thuram tidak mencetak gol, tahulah fans Nerazzurri ya, wah bakal bapuk lah apalah. Gua tetap ya, gua bilang itu tidak bisa menjadi tolak ukur, dan sekarang dia udah membuktikan, dia sudah memberikan 3 gol ya dan 4 assist, sahabat Bob. Ini luar biasa ya. Thuram ini benar-benar didapatkan gratis. Dan Inter benar-benar beruntung, sahabat Bob. Dan kita udah melihat bagaimana kontribusi dia di Serie A dan di Liga Champions. Dia tidak unstoppable ya. Semoga terus berlanjut ya. Nah, ini jadi sebelum pertandingan kemarin tuh kan ada kritik dari si Sacchi ya, bahwa Inter tuh terlalu individual lah gitu loh. Nah, Inter dan Inzaghi kirim pesan ke Sacchi dengan kemenangan atas Benfica ya. Si Sacchi bilang dia katanya Inter kurang memiliki keberanian dan niat menyerang. Namun sahabat Bob, apa yang terjadi? Kita bisa melihat bagaimana 7 shot on target, 1 yang gol. Kalau itu semua gol ya, itu akan menjadi 7-0 ya. Itu karena Trubin, karena Tiang, dan karena Mistar, sahabat Bob. Dan bahkan salah satu digagalkan oleh backnya mereka, Otamendi ya. Nah, tendangan dari si Toro gitu. Ini luar biasa gitu loh. Di babak pertama Inter belum cukup bangkit dari posisi kedua atau ketiga, namun setelah turun minum, Nerazzurri berhasil mengalahkan Benfica ya. Ini tidak mencerminkan tingkat dominasi. Nerazzurri melewatkan beberapa peluang bagus untuk mencetak 2 atau 3 gol lagi. Inter tampak menguasai penguasaan bola. Itu adalah jenis penampilan yang tidak secara teoritis harus dikagumi Sacchi. Sekarang pertanyaan, apakah penampilan seperti kemarin pada akhir akan meyakinkan si Sacchi untuk mendukung Inzaghi? Ya, nggak peduli lah, tapi intinya dia bisa melihat bahwa Inzaghi benar-benar luar biasa, sahabat Bob. Nah, berita baik ya, kemarin waktu Thuram pengen diminta ditarik dari lapangan ya, ternyata dia hanya kram dan dia tersedia untuk Bologna, sahabat Bob. Kemarin Sanchez juga dapat jam bermain ya, lumayan lah. Ya, kalau Sanchez dia semakin sering bermain, chemistry-nya juga akan dapat lagi, dan dia akan dapat lagi irama permainannya Inter, sahabat Bob ya. Jadi aman untuk Thuram, dia tidak cedera, hanya kram, berarti siap untuk tampil di Serie A kembali, sahabat Bob ya. Terus ya, karena Arna Taufik juga kemungkinan 1,5 bulan atau 2 bulan, nah Inter tetap menginginkan Taremi di Januari ya, karena memang Inter memang butuh ya, sahabat Bob, apalagi seperti gua bilang tadi ada 4 kompetisi yang Inter akan jalani di musim ini. Jadi benar-benar Inter perlu striker. Ya, kemarin Inter coba mengincar Quraisy ya. Quraisy ini dari pemain bagus ya, ini dari Stuttgart dan juga masih muda, tapi Taremi usia udah 31 tahun. Tapi Inter akan mencoba di Januari. Akankah Porto akan melepas karena memang harganya kurang lebih 20 juta, tetapi Juni musim depan kontraknya sudah habis. Kita lihat aja, sahabat Bob, gua suka Taremi ini, bagus ya. Jadi kalau Taremi datang ini seperti kedatangan Zeko kembali nih ya. Jadi komplit kita punya, ada Sanchez, ada si Taremi, ada si Toro, dan juga ada Thuram ya. Kalau Arna Taufik kembali itu lebih bagus. Jadi kita lihat aja nanti, sahabat Bob, akankah Inter bisa mendapatkan Taremi? Kita tunggu, sahabat Bob ya. Terus ini yang dibilang Lautaro, kami menunjukkan karakter hebat untuk mengalahkan Benfica. Saya memuji Trubin atas penyelamatan yang luar biasa ya. Itu harus diakui. Terus juga Inzaghi, kami melihat Inter di malam hebat Liga Champions Benfica. Staf medis tidak khawatir tentang Marcus Thuram. Tadi udah jelasin bahwa Thuram tidak cedera. Jadi ini luar biasa. Terus Lautaro, kami tidak cemerlang di babak pertama, tapi pantas mencetak gol lebih banyak di babak kedua. Terus ya, apa yang dibilang sama Dumfries ya, bahwa ya si Lautaro karena kemarin udah memborong gol ke Salernitana ya, dia bercanda gitu loh. Makanya gawangnya nggak bisa jebol sama lu karena udah kebanyakan cetak gol, katanya gitu ya. Jadi ya kita lihat aja, sahabat Bob. Nah, sahabat Bob, bukan hanya Thuram yang mendapat pujian ya. Thuram dia bilang dengan kemenangan, senang dengan kemenangan ini. Lautaro Martinez adalah pemain top. Dia selalu belajar dari Lautaro Martinez. Dan satu lagi adalah
Ini menjadi duo Prancis yang benar-benar tampil luar biasa ya. Coba kalau Augome masuk ya, berarti kan 3 ya. Jadi kemarin Pavard ya, ini luar biasa penampilannya, gue benar-benar salut ya. Jadi Inter tidak salah ya mengeluarkan uang 31 juta. Kalau sahabat Bob melihat bagaimana, ini luar biasa ya. Penampilannya kita nggak bisa lagi ya, kalau menurut gua luar biasa sekali penampilannya duo Prancis ini, baik Thuram baik si Pavard, sahabat Bob, Benji ya. Nah ternyata istilahnya gini ya, si Thuram ini dengan istilahnya menjadi pemain Inter Milan Prancis ketiga yang mencetak gol di Liga Champions. Nah, ini menjadi sejarah lagi, semoga dia terus Pavard dan juga si Benji tetap gacor di Inter, sahabat Bob. Ini sedikit gue berbicara tentang Di Marco, Mkhitaryan, dan Lautaro. 3 cara melakukan pasar yang baik. Ini adalah rencana Inter untuk memperpanjang kontrak mereka ya. Di Marco, Mkhitaryan, dan Lautaro Martinez ya sudah dilingkari merah oleh Ausilio dan BP Marotta karena mereka adalah jadi pemain kunci. Kalau kita berbicara Di Marco, ini adalah pemain sayap yang sangat luar biasa dan kita tahu bagaimana umpan-umpannya dia, bagaimana kecepatan dia, bagaimana dia membuat irama permainan jantungnya Inter itu benar-benar luar biasa. Dia adalah termasuk di antara crosser terbaik di Eropa, sahabat Bob. Jadi Inter akan mencoba memperpanjang kontrak, gajinya sekarang 1,6 dan terendah dari skuad. Jadi ini adalah paling mungkin dan setidaknya akan menjadi 2 kali lipat. Semoga Di Marco ya, itu kita berbicara Di Marco. Kita sekarang bicara Mkhitaryan. Mkhitaryan berusia pada usia 33 tahun periode ini ya. Dia didatangkan dari Roma gratis dan rencananya kita sama-sama tahu dia akan menjadi cadangan. Tetapi selama 2 musim dia menunjukkan dia adalah pemain starter ya. Dalam 2 pertandingan pertamanya di Liga Champions musim ini dia telah menempuh jarak hampir 21 kilo. Mengumpulkan akurasi 85,5 ya dan menambahkan 2 tackle, dimenangkan 6 bola puli dan 1 penyelamatan. Ini luar biasa. Kita melihat bagaimana pertandingan kemarin lawan Benfica, dia juga sangat berkontribusi, sahabat Bob. Irama permainan Inter juga termasuk Hakan, sahabat Bob ya, dan si Barella ya. Ini udah datang sinyal positif dari Marotta dan Ausilio, ini akan segera diperpanjang kontrak. Dan untuk Lautaro Martinez ya kita tahu ya menjadi salah satu pembalap dan mungkin masih menjadi kapten ya. Dia ini adalah pemain yang luar biasa dulu di Argentina dan dia tidak mata duitan, apalagi banyak sekali yang mengincar dan sekarang dia membuktikan. Bahkan kemarin selamat buat dia menjadi man of the match, tidak berhenti berlari, tidak berhenti menendang, tidak berhenti terus memberikan irama permainan Inter untuk mencari kemenangan dan dia adalah ini luar biasa. Jadi sekarang gaji bersih 6 juta, kemungkinan Inter akan menaikkan gajinya dan ini tidak ada masalah karena dia udah bilang, agent saya bekerja sama dengan klub ya, saya sangat senang dan saya memberikan segalanya untuk Inter, tidak ada alasan untuk berubah ya. Ini kita bisa pegang, bukan seperti luka parah, sahabat Bob. Jadi semoga ya mereka bertiga segera perpanjang kontrak dan ini akan menjadi sesuatu yang positif buat Inter. Ini sedikit yang dibicarakan oleh ini menarik ya, Sabatini ya, bicara ke Calcio Mercato. Inzaghi adalah pelatih hebat meski tidak membicarakan atau mengiklankan ya. Kita tahu bagaimana dia selalu dikritik dan dia selalu macam-macam lah yang menekan dia, mau out lah apalah segala. Tapi tahu, sahabat Bob ya, namun hal ini dilakukan dengan organisasi, determinasi dan membuat lawan lengah. Lalu sebut saja sesuka Anda. Ini seperti serangan balik yang selalu dilakukan oleh Inzaghi ya. Mentalitas grup, juara, ruang ganti, starter, cadangan, semua kata-kata yang terbilang boomer terdengar dari mulut Inzaghi. Tapi mereka tidak menjadi viral karena mereka tidak mengikuti tren yang kini memenuhi ponsel lain akibat menjadi buah bibir dan kepala banyak orang ya. Itu yang dilakukan oleh Inzaghi ya. Nah ini Anda mendengar Inter dikritik seperti ini. Mereka tidak punya pertandingan di Eropa, mereka tidak punya mentalitas internasional. Pertandingan internasional justru merupakan sintesa sorotan dan apa yang ditunjukkan Inter di San Siro melawan Benfica ya. Kita lihat bagaimana Inzaghi tidak banyak neko-neko dan dia benar-benar membangun mentalitasnya timnya dia. Tidak ada
omongan di sana, omongan di sini, jadi ini biasa ya. Oleh karena itu harus ditegaskan kembali bahwa Inter telah menjadi tim yang hebat, baik secara kolektif maupun individu ya. Pertengahan Agustus berpikir bahwa Inter akan menghadapi dua masalah yang jelas menggantikan Onana. Tapi siapa yang menduga Somers bisa melakukannya dengan baik, dan sekarang Opa, Marotta, dan Ausilio masih menghitung 50 juta penjualan Onana, sahabat Bob ya. Terus juga Dzeko yang pergi, si Lukaku yang pergi, tapi Inter mendapatkan Thuram ya. Thuram yang didapatkan gratis, mungkin musim depan harganya bisa menjadi 50 juta. Siapa ya? Minimal mungkin 50 juta. Karena ini adalah pemain yang luar biasa. Bisa membawa bola, mengontrol bola, aduh luar biasa. Jadi inilah kehebatannya Inter, sahabat Bob. Semoga ya. Terus juga Simone Inzaghi sangat baik meskipun dia tidak membicarakan atau mengiklankan. Jika ia menggunakan sarana sepeda motor tradisional, beberapa panggilan telepon ya. Dia adalah pelatih Inter dan ini bersifat internasional Eropa. Ini memiliki permainan kontemporer dan modern karena berdasarkan pada fundamental daripada tren. Maaf jika Anda belum memahaminya, terutama untuk si Sachi ya, sahabat Bob ya. Luar biasa Inzaghi, semoga terus berjaya di Inter. Ini sedikit ya, ternyata Ultras sudah bersiap-siap membagikan 50.000 peluit untuk pengkhianat Romelu Lukaku atas bentrok melawan Roma nanti, sahabat Bob. Jadi udah disiapkan 50.000 peluit. Nah, nanti setiap Lukaku pegang bola, bunyiin peluit ya. Penonton yang ikut terlibat silakan. Itu menunjukkan bahwa Inter sudah tidak menerima dia, dan sampai saat ini fans Inter juga tetap sakit hati sama si Lukaku, sahabat Bob. Ya, kita lihat nanti ya pertandingan Roma, semoga Inter juga bisa mengalahkan mereka ya, Roma dan Lukaku, sahabat Bob. Nah, ini yang dibilang oleh Paganin. Pavard terintegrasi dengan cepat, dia membuat saya terkesan. Mantan pesepak bola. Siapa yang terbaik di lini tengah Inter? Mkhitaryan. Atas solusi yang dia berikan, dia melakukan sesuatu yang sangat baik tadi malam ya. Penilaian terhadap Pavard, dia bermain bagus, seberapa cepat dia berintegrasi dengan pertahanan 3 pemain, membuat saya terkesan. Ini seperti faktor pemain baru, mereka langsung masuk ke dimensi Inter, dan itu tidak begitu jelas. Kami pikir tim sudah kehilangan sesuatu di pasar, tapi bukan itu masalahnya. Saya pikir siapa yang tahu apa yang dilakukan tanpa Dzeko dan Lukaku. Tapi siapapun yang memegang komando melihatnya lebih lama dari kami. Apa yang ditambah? Final tahun lalu meningkatkan harga tim kuat seperti Inter. Jalan yang diambil meningkatkan level, semacam sertifikasi diri sebagai tim kuat. Sekarang mereka menganggapnya sebagai tim level atas, sahabat Bob ya. Sahabat Bob, semoga Inter terus mempertahankan performanya seperti ini. Kita akan menunggu nanti malam minggu akan melawan Bologna. Dan semoga sahabat Bob, Inter tetap konsisten yang paling kuncinya, dan kita tetap membumi, sahabat Bob, walaupun tetangga kita bermain di Liga Champions 2 pertandingan tidak bisa mencetak gol ya, padahal mantan pelatih di sana itu yang jago katanya menyerang ya, tapi akhirnya kita tetap membumi, sahabat Bob ya, tetap rendah hati, semangat, karena Inter kita selalu menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.